Jangan sekali-kali menyalahkan sholawat. Karena apa? Bukan hanya kita niatkan untuk kita, tapi kita niatkan untuk orang lain, untuk banyak saudara. Jadi saya pikir tidak ada alasan lagi dalam melaksanakan, mengamalkan sholawat ini dengan keterpaksaan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya berlimpah, barokah, enteng jodoh, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih. Apa kabar sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam ketaatan, sehat jasmani rohani, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang barokah, yang berlimpah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang yang ada kaitannya dengan video saya sebelumnya, yaitu bagaimana cara menggapai hajat dengan riyadhah 30 hari. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan kepada saudara semua bahwasanya yang akan saya sampaikan ini adalah menurut versi saya dan juga berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kapasitas saya di sini, saya bukan ustazah dan saya juga bukan siapa-siapa. Saya hanyalah hamba Allah pecinta sholawat yang ingin mengajak saudara semuanya, sahabat semuanya untuk mencintai sholawat, untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk merubah hidup ini, untuk merubah apa yang dalam keterpurukan supaya lebih maju, untuk keluar kita dari zona nyaman ini dengan cara kita mendawamkan sholawat, dengan cara kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang pertama untuk sukses riyadhah dalam 30 hari yaitu berdasarkan niat yang benar. Dengan niat yang benar untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, insya Allah akan lebih mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu ikhlas. Dalam mengamalkan sholawat, kita harus memiliki yaitu dengan dasar ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena menggapai ridha Allah dan ikhlas karena mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang gampang, ketika sahabat sekalian mencintai seseorang, baik itu suami atau istri atau sahabat yang lain, tentu saja jika lawan kita tadi itu minta tolong atau ingin minta bantuan dalam hal apapun, sudah barang tentu kita akan segera memenuhinya, segera menolongnya, dan segera memberikan apa saja yang dia inginkan dengan kerelaan hati, dengan ikhlas, tanpa pamrih. Apalagi kalau kita dengan sahabat saja kita mampu berbuat sedemikian, dengan orang yang kita cintai di dunia aja kita mampu melakukan segala apa yang diinginkan dengan ikhlas. Bagaimana mungkin kita akan dengan keterpaksaan mencintai Rasulullah yang sudah jelas bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat mulia, hamba pilihan. Jadi saya pikir tidak ada alasan lagi dalam melaksanakan, mengamalkan sholawat ini dengan keterpaksaan. Yang jelas
kita melakukannya sesuai dengan hati kita, nurani kita, dan keyakinan kita masing-masing. Dan yang ketiga yaitu kita harus memiliki visi dan misi yang jelas. Apa sih? Kenapa sih kok harus dengan bersolawat? Apa yang harus saya riaduhkan dalam sholawat 30 hari ini? Apa yang harus saya gapai? Jadi tolong tuliskan visi dan misi yang jelas dan benar. Supaya apa? Supaya ketika kita bersolawat itu selalu dalam bayangan kita, dan selalu dalam pikiran kita, dan selalu dalam keyakinan kita. Itu lebih memudahkan untuk tercepatnya doa kita akan terkabul, akan diijabah oleh Allah. Karena selalu dalam hati, selalu dalam pikiran, akhirnya kapanpun, dimanapun, kita akan selalu ingat dan akan selalu memohon dan mengulang-ulang hal tersebut. Makanya tulis dengan jelas, baik itu dimanapun saja, ataupun di kertas atau di apa atau dalam hati, terserah. Yang jelas bagaimana caranya supaya kita mampu memusatkan pemikiran kita dengan visi yang jelas, dengan misi yang benar yang akan kita gapai dalam 30 hari ke depan ini. Dan yang keempat yaitu kerja keras. Dalam menggapai suatu visi dan misi yang tinggi, yang jelas, yang benar, kita nggak bisa dengan bermalas-malas. Tentunya butuh tenaga yang ekstra, butuh kerja keras. Contoh yang gampang, yang biasanya menjalankan sholat duha hanya 2 rakaat misalnya. Nah, karena visi kita itu benar, visi kita itu besar, impian kita itu sangat tinggi, gak mungkin dong kalau hanya 2 rakaat. Jadi harus saya tambah lagi. Yang biasanya 2 rakaat ditambahlah 4 rakaat. Yang biasanya 4 rakaat ditambah lagi 2 rakaat. Yang biasanya 6 rakaat ditambah lagi 8 rakaat. Dan selanjutnya. Dan yang biasanya belum pernah melaksanakan sholat tahajud, tentunya harus kerja keras, harus bangun malam dan berwudu untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat. Karena dengan kita melaksanakan riyadhah yang sempurna, yang kafah, insya Allah akan lebih cepat terkabulnya suatu doa. Yang biasanya tahajudnya cuma 2 rakaat ditambah lagi. Yang sudah melaksanakan dengan sempurna dijaga. Yang belum ditingkatkan, yang belum kenal bismillah. Mari kita memulai, mari kita berubah. Karena gak ada yang gak mungkin jika kita mau berusaha. Jangan kita terus-terusan berada di zona keterpurukan. Jangan kita terus-terusan di zona nyaman ini. Wah, aku begini-begini aja lah. Memang aku sudah begini, kemampuanku ya sudah begini, rezekiku ya sudah begini. Udahlah, terima aja, nasib. Sebaiknya kita hidup ini harus memiliki impian. Bagaimana kita hidup ini bermanfaat, bagaimana kita hidup ini mulia di dunia, dan kita bahagia di akhirat. Bagaimana hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Mari kita berusaha untuk menuju ke sana. Supaya apa? Supaya kita semangat dan semangat. Dalam menjalankan sesuatu kita semangat. Dalam menjalankan semuanya kita bergairah. Karena apa? Bukan hanya kita niatkan untuk kita, tapi kita niatkan untuk orang lain, untuk banyak saudara. Jadi kita memiliki banyak tanggung jawab, bukan hanya pribadi, namun di luar sana banyak orang yang menanti kita,
banyak orang yang mengharapkan kita, banyak orang yang menginginkan uluran tangan kita. Banyak sekali, baik dari segi materi maupun segi yang lainnya. Mari kita berjuang untuk mereka. Mari. Dan yang selanjutnya yaitu yang belum biasanya membaca Al-Quran, mulai saat ini, bismillah, mari kita riyadhah sama-sama membaca Al-Quran, membiasakannya. Yang biasanya membaca Al-Qurannya hanyalah pada surat tertentu misalnya, mari kita tambah. Yang biasanya membacanya cuma waktu subuh, kita tambah lagi waktu duha, kita tambah lagi pada duhur, kita tambah lagi pada asar, dan selanjutnya. Kalau bisa di setiap saat, jadikan Al-Quran sebagai teman kita, jadikan Al-Quran sebagai roh kita. Dan untuk penjelasannya ada di video saya sebelumnya, tolong diputar dan disimak baik-baik. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu mentaati perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Sudah barang tentu, jika kita memiliki suatu impian, jika kita memiliki suatu cita-cita yang tinggi, yang mulia, kunci utamanya adalah kita harus mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan. Contoh, sholat adalah hukumnya wajib. Maka dari itu kita harus melaksanakannya. Alhamdulillah bagi yang sudah melaksanakan, dan bagi yang belum, mari kita memulai. Belum terlambat. Mari kita mulai. Belajar dan belajar, membiasakan diri untuk berubah ke yang lebih baik. Bagi yang sudah sholat, tolong dijaga sholatnya. Bagi yang belum tepat waktu, mulai saat ini mari kita sholat tepat waktu. Mari kita jaga jamaahnya. Mari kita dawamkan dan kita tegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan mari kita tinggalkan bersama-sama apa saja hal-hal yang dilarang oleh Allah. Salah satunya kecil sepele mungkin, cuman itu banyak orang yang lalai. Contoh dalam masalah hal yang terkecil saja, ada masalah makanan yang halal dan haram. Itu kita harus paham. Karena apa? Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah sangat penting kita tahu sumbernya. Ini halal apa haram? Karena apa? Itu nanti juga ada pengaruhnya cepat dan tidaknya terkabulnya doa kita. Makanya sebaiknya yang kita makan juga betul-betul harus sumbernya halal. Dan untuk makanan yang halal dan haram, ada juga penjelasannya di video saya sebelumnya. Mohon diputar dan disimak. Dan yang selanjutnya yaitu dengan sedekah. Bagi yang sudah mengamalkan sedekah ini, alhamdulillah, tolong ditingkatkan dan dijaga. Bagi yang belum, mari kita mulai. Dari yang sederhana dululah. Nggak harus berbentuk materi. Sedekah itu banyak sekali macamnya. Kalau nggak punya materi, bisa dengan tenaga. Bisa juga dengan, bagi yang berilmu, bisa juga dengan keilmuannya. Contoh yang paling gampang, misalnya saudara atau sahabat pandai membaca Al-Quran. Kumpulkanlah mereka yang belum bisa membaca, diajari mereka. Itu juga sedekah. Jadi nggak harus dengan berbentuk materi. Syukur kalau semuanya sekalian dibelikan dengan Qur'annya, dikumpulkan, mereka diajari,
bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar sesuai dengan tajwid dan qaidahnya. Dan masih banyak lain contoh-contoh. Dan yang selanjutnya yang gak kalah pentingnya yaitu birrul walidaini, yaitu memuliakan kedua orang tua. Apa kaitannya dengan doa? Untuk penjelasan ada di video saya, namun lebih singkatnya yaitu karena orang tua itu adalah segala-galanya bagi kita, karena ridhullah fi ridhul walidaini, bahwasanya perlu kita ketahui ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Jika orang tua kita ridho, insya Allah apapun yang kita laksanakan, yang kita hajatkan akan mudah. Karena mendapat ridho orang tua berarti Allah meridhoinya. Jadi tolong mohonlah ridho dulu kepada orang tua. Muliakan kedua orang tua dengan apa saja. Bisa dengan materi, bisa dengan tenaga, bisa dengan perhatian, apa saja. Gampang kok kalau kita pengen muliakan orang tua itu. Ditanya dulu apa yang bisa membuat bahagia dan apa yang gak disukainya, itu saja. Lakukan apa yang bikin bahagia dan tinggalkan apa yang bikin dia itu murka. Gampang sekali. Yang jelas, carilah ridho orang tua. Itu akan hajat kita akan cepat sekali terkabulnya. Gak ada ceritanya anak yang memuliakan orang tua hidupnya susah. Kebalikannya, anak yang durhaka kepada orang tua di dunia juga sudah diberikan peringatan kepada Allah, di akhiratnya juga sudah jelas dosanya. Jadi kalau pengen hajat kita cepat tergapai, cepat diijabah, muliakanlah kedua orang tua. Carilah ridho keduanya. Insya Allah dengan ridhonya Allah meridhoi hajat Anda, hajat saudara, hajat sahabat semua. Siapapun saudara, siapapun sahabat yang mau memuliakan kedua orang tua, insya Allah dalam 30 hari ini akan terijabah hajatnya. Kalau Allah meridhoi, apapun itu akan terjadi. Karena bagi Allah semuanya ini adalah hayyin, yaitu sangat mudah. Sedangkan yang ke-8 yaitu bersyukur. Bersyukur ini adalah tidak kalah pentingnya dari tata cara yang sebelumnya. Karena kenapa? Dengan kita bersyukur, kita akan selalu introspeksi diri, selalu muhasabah, tidak menyalahkan siapa-siapa, dan tidak punya banyak tuntutan, dan akan selalu nerima, akan memiliki sifat yang sabar. Karena barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur nikmat, Allah akan mencabut nikmatnya. Jadi, jika dalam waktu 30 hari nanti, misalnya di antara pecinta sholawat ini yang riadoh bareng-bareng dengan saya, belum diijabah, yang salah bukan sholawatnya. Jadi tolong nanti andekan belum diijabah, jangan sekali-kali menyalahkan sholawat. Sholawat kepada Nabi tidak salah. Sholawat kepada Nabi bukan bid'ah. Karena ayatnya juga sudah jelas pada video saya sebelumnya. Tolong diputar kembali dan disimak baik-baik.
Dan sholawat apa saja yang dibaca untuk Riyadhah 30 hari ini bebas. Mau sholawat Jibril, sholawat Ibrahimiyah, sholawat Nariyah, sholawat Tibil Qulub, Sayyidus sholawat, atau apa saja. Karena jenis sholawat tersebut banyak sekali jenisnya. Jadi mana yang saudara yakini, yang mudah, yang nyaman, yang paling disenangi, yang penting istiqomah, yang penting didawamkan dengan penuh keyakinan dan keimanan bahwasanya niatnya harus benar karena Allah Ta'ala. Wa insya Allah kalau niatnya itu betul-betul karena Allah, betul-betul karena mencintai Rasulullah, insya Allah akan segera diijabah apapun itu yang kita kehendaki, insya Allah. Allahumma amin. Baiklah, sekian dulu pembahasan saya kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga dapat menginspirasi sahabat sekalian. Sekian dulu, semangat bersolawat. Semoga mulia di dunia dan di akhirat. Dan jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dulu, komen, like, dan share. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.